Hai assalamualaikum, guys, kembali lagi dengan Top Quiz Movie, kali ini bercerita tentang film yang berjudul Film The North Face, Norwan dalam bahasa Jerman, diambil dari sebuah jalur pendakian Gunung Eiger yang berada di kanton Bern negara Swiss. North Face adalah sebuah jalur pendakian terberat Gunung Eiger yang saat ini terkenal dengan jalurnya yang menantang, sehingga menjadikannya sasaran pendakian untuk mengetahui ketangguhan seorang pendaki yang berambisi. Khususnya para pemuda-pemuda yang saat itu menjadikan memanjat gunung adalah sebuah kegiatan yang dinilai sebagai tolak ukur ketangkasan mendaki. Jalur inilah yang selanjutnya dijadikan latar pendakian Gunung Eiger di film yang mengisahkan kisah nyata pada tahun 1936. Pendakian dalam film North Face ini mengisahkan sebuah kisah kedua sahabat yang memiliki hobi yang sama, yaitu Andi Hinterstoiser dan Tony Kurz. Keduanya adalah pendaki profesional yang sudah berpengalaman dalam mengarungi tebing-tebing curam, dan selalu membuat jalur yang berbeda setiap pendakiannya. Kemudian jalur-jalur tersebut diberilah nama mereka berdua. Jerman 1936. Di sini kita mulai diperkenalkan dengan kejamnya jalur pendakian sisi utara. Ada satu tebing yang disebut tembok kematian. Tempat ini sering memakan korban, termasuk yang kali ini dua orang yang menjadi korban adalah Max dan juga Carl, yang mereka berdua ini terbilang pendaki profesional. Namun jalur pendakian ini ternyata belum bisa mereka taklukkan. Dan karena inilah pemerintah setempat melarang siapapun untuk mendaki lewat jalur tersebut. Singkat cerita, Olimpiade pun dimulai dan Jerman saat itu mengadakan tantangan untuk para pendaki. Bagi siapa yang mampu menaklukkan Eiger lewat jalur utara, maka dia akan disebut sebagai pahlawan Olimpiade, sekaligus orang pertama dalam sejarah sebagai penakluk Eiger. Setelah itu, kita beralih ke kantor berita Berliner Zeitung, yaitu tempat Louis bekerja. Berliner Zeitung pun ditunjuk sama Nazi untuk meliput pendakian dan juga mencari pendaki untuk perwakilan Jerman. Salah satu pimpinan pun mengajukan nama Hinterstoiser dan satu nama lagi yang kebetulan dia lupa. Nah, Louis yang ditugaskan di rapat ini sebagai notulen tiba-tiba langsung bilang nama Kurz. Mereka semua tentu kaget dan kemudian Louis menjelaskan kalau ternyata Tony Kurz dan Andi Hinterstoiser adalah teman masa kecilnya dan mereka ini punya ambisi dengan pendakian. Akhirnya setelah rapat selesai, Louis ditugaskan oleh Henry untuk pergi ke kampung halamannya dan mengajak mereka untuk menjadi perwakilan Jerman dalam menaklukkan Eiger. Dari sini kita beralih ke kampung halaman Louis. Tony dan Andy ternyata sedang melakukan pendakian gunung yang ada di kampungnya. Meter demi meter mereka lalui. Mereka memaku tebing dengan piton dan ketika mereka sampai di jalur yang rumit, Andy yang gak punya rasa takut pun berayun untuk mencari pegangan yang tepat. Namun nasib sial pun datang guys. Salah satu piton yang mereka pasang sempat lepas dan dengan cepat Tony menahan tali pengaman tersebut supaya mereka gak terjatuh. Mereka berdua pun selamat dari kecelakaan kecil tersebut dan setelah di puncak, Andy mulai berbicara soal Willy dan Eddie yang akan mendaki puncak Eiger. Tony di sini yang sedang menulis jalur pendakian di buku jurnalnya kelihatan enggan untuk membahasnya, walaupun Andy sangat antusias dan kelihatan dia ingin ikut dalam pendakian tersebut. Sesampainya di rumah, kedua pendaki ini pun dikagetkan oleh kedatangan Louis, yaitu teman masa kecilnya. Andy menyambut Louis dengan hangat, tetapi Tony justru hanya memandangnya. Bukan tidak senang guys, tapi justru Tony terlihat menyimpan suatu perasaan terhadap Louis. Akhirnya untuk merayakan kedatangan Louis, mereka pun mengajak Louis pergi ke bar. Sesampainya di bar, mereka pun bercerita satu sama lain, tapi yang paling bersemangat di sini adalah Louis. Dia kemudian langsung memberitahu kalau Tony dan Andy ditunjuk untuk menjadi perwakilan Jerman dalam pendakian Eiger. Dan pendakian mereka akan menjadi cerita yang penting bagi karir Louis. Namun ternyata Tony menolaknya guys. Dia merasa kalau temannya Max dan juga Carl yang notabene pendaki profesional saja bisa meninggal. Dan juga dia menjelaskan kalau pendakian ini mustahil, bahkan ada jalur yang dimana matahari hanya bersinar 1 menitan saja dan sisanya adalah badai dan juga longsoran salju. Keesokan harinya Louis dengan kecewanya kembali ke Berlin. Namun Henry nggak kelihatan marah, malahan dia langsung mengajak Louis untuk pergi ke Swiss dan meliput pendaki lain yaitu Willy dan Eddie yang merupakan perwakilan dari Austria. Sementara itu keesokan harinya, tiba-tiba Andy yang ternyata merupakan seorang tentara meminta cuti kepada atasannya namun ditolak. Tony yang mendengar percakapan mereka berdua langsung datang dan juga minta cuti. Karena nggak dikasih izin, mereka pun terpaksa keluar dari tentara. Kita semua tahu di sini guys, kalau Andy sebenarnya minta cuti adalah untuk mendaki Eiger. Kalau Tony kayaknya berubah pikiran karena melihat temannya yang punya ambisi besar serta Louis yang berharap untuk mendapatkan cerita terbaik dalam karirnya.
Dan dari sini Tony dan Andy pun langsung bersiap-siap untuk mulai pendakian besar mereka. 14 Juli. Singkat cerita, Louis dan Henry mulai perjalanan ke Swiss menggunakan kereta bersama para turis lainnya. Sedangkan Tony dan Andy, mereka harus susah payah dengan sepeda mereka untuk bisa sampai ke sana. Dari sini bisa terlihat jelas guys, Gunung Eiger yang megah serta jalur datar bagian utara yang terkenal belum pernah ada yang menaklukkannya. Tanpa sepengetahuan Louis, Tony dan Andy juga sampai di hari yang sama dan langsung mendirikan tenda tepat di kaki Gunung Eiger. Di saat malam, Andy dan Tony pun bertemu dengan Willy dan Eddie. Meski mereka berempat adalah rival, namun mereka tetap dapat makan bareng sambil berbicara soal pendakian. Ternyata, pendakian mereka ini semuanya dibiayai oleh pemerintah, sedangkan Tony dan Andy mereka hanya bermodalkan peralatan seadanya milik mereka. Keesokan harinya 15 Juli, Andy dan Tony mulai mengamati jalur pendakian. Mereka pun berencana menaruh bekal dan peralatan pendakian di titik pertama, dan untuk melewati tembok kematian yang terkenal memakan korban itu, mereka pun belajar dari kesalahan Max dan Carl sehingga mereka memutuskan untuk mengambil rute berbeda secara diagonal. Sementara itu di sisi lain, Louis dan Henry beserta para turis lainnya menaiki kereta tur yang bakal membawa mereka ke bagian dinding Gunung Eiger. Dan di pos pertama, para penumpang pun diperbolehkan berhenti untuk melihat pemandangan. Namun Louis terlalu bersemangat guys dan ketinggalan kereta bersama Henry. Untungnya ada petugas yang menemukan mereka dan petugas yang bernama Von Almen ini mengajak Louis dan Henry ke pos tersebut. Masih di hari yang sama, pendakian pertama pun dimulai. Pendakian ini hanya untuk menyimpan perbekalan serta peralatan-peralatan tambahan untuk pendakian selanjutnya. Namun ketika mereka udah selesai dan mulai turun, tiba-tiba mereka bertemu dengan Willy dan Eddie yang juga berada di jalur mereka. Di sini Andy sempat marah dan hampir berantem, tapi akhirnya mereka berdua pun ngalah dan melanjutkannya untuk turun. Sesampainya di bawah, mereka tidak sengaja bertemu dengan Louis yang sedang mewawancarai pendaki lain. Louis pun kaget karena mereka akhirnya datang juga, dan singkat cerita, Andy dan Tony diajak makan malam. Namun di sisi lain, Tony tidak kelihatan menikmati makan malamnya. Nampaknya dia cemburu dengan Henry yang akrab dan juga makin dekat sama Louis. Pertemuan ini pun berakhir dan Tony langsung pulang dengan sikap dinginnya kepada Louis. 17 Juli, ternyata cuaca hujan deras dan hal ini tentunya menghambat pendakian mereka. Di sini Tony mulai khawatir, namun Andy meyakinkan kalau cuaca ini akan segera berakhir, dan setelah itu malamnya Tony mengetahui kalau cuaca sudah kembali normal dan ia berpikir untuk pergi secara diam-diam menemui Louis. Ternyata kedatangan Tony adalah untuk memberikan jurnal pendakian yang selama ini ia tulis. Ia berharap Louis bisa menyimpannya, takutnya terjadi apa-apa dalam pendakian nanti, dan Louis pun merasa sedih kemudian langsung memeluk Tony. Sesampainya di tenda, Tony langsung membangunkan Andy dan langsung mengajaknya untuk mendaki. Ditemani bulan purnama, mereka berdua pun mulai pendakian tepat di jam 2:10 pada tanggal 18 Juli. Sengaja mereka mendaki sepagi ini agar mereka bisa lebih dulu dari pendaki lainnya. Ketika mereka sampai di titik pertama, mereka pun menemukan kalau ternyata sepatu es yang mereka simpan telah hilang karena badai salju. Dan Tony pun tidak berpikir panjang guys, langsung menyarankan untuk melewati jalur lain. Meter demi meter mereka daki. Ketika mereka memaku piton di batu yang salah, tiba-tiba batu tersebut pecah. Andy yang berada di bawah hampir saja kena, namun ternyata Willy dan Eddie yang mengikuti jalur mereka terkena pecahan batu tersebut dan melukai wajahnya. Di sisi lain, di bagian hotel, para tamu mulai memperhatikan pendakian mereka. Henry langsung menghubungi redaksinya di Berlin untuk mengabarkan peristiwa bersejarah ini, dan gak lama setelah itu hampir semua pengunjung hotel yang lain juga mulai menyaksikan aksi 4 pendaki lewat teleskop. Jam 1:15 siang, di ketinggian sekitar 2.800 meter, Andy dan Tony kelihatan terjebak. Eddie dan Willy yang mengikutinya melihat itu sambil mengolok-olok mereka. Terlepas dari ocehan rivalnya, Andy punya rencana yang cukup gila namun berhasil guys. Adegan berayun yang sempat kita lihat di awal film tadi diulang lagi sama Andy di bagian ini. Usaha ini pun membuat mereka menjadi salah satu pendaki pertama yang membuat jalur pendakian baru. Namun ironisnya, Eddie dan Willy justru mengikuti jalur mereka. Di sini pokoknya agak jijik banget guys, barusan diolok-olok dan setelah berhasil mereka pun malah ngikut-ngikut juga. Kelihatan kan kalau mereka ini nggak punya pengalaman. Jam 4 sore, sampailah mereka di ketinggian 3.100 meter. Dan mereka mulai mendaki hamparan es pertama dengan sedikit kesulitan, ya karena mereka tidak mempunyai sepatu es. Dan hal ini membuat pendakian mereka menjadi lambat sampai mereka memutuskan untuk bermalam di sela-sela batu. Kabut menyelimuti dataran tinggi Eiger dan mereka pun mengawali hari mereka dengan batuk-batuk, sedangkan luka di kepala Willy terlihat semakin parah. Eddie yang melihat hal ini menyarankan untuk turun dan mengobatinya, namun Willy malah marah-marah dan membentak Eddie. Tapak demi tapak mereka gali di permukaan salju untuk tetap ke atas. Tetapi tubuh Willy lama-lama menyerah dan sampai dia batuk darah. Untuk Andy dan Tony sih kelihatannya masih oke-oke aja guys. Enggaknya sampai mereka menemukan mayat sahabatnya yaitu Max dan juga Carl yang sempat hilang tadi.
Bersama Eddie, mereka pun bertiga mendoakan Max dan Carl di tebing itu, sedangkan Willy terlihat mulai melemah. Jam 3:40 sore di ketinggian 3.550 meter. Suara gemuruh awan dan juga angin yang makin keras ditambah dengan keadaan Willy yang makin parah, mereka yang awalnya bermusuhan mau nggak mau harus saling mendukung untuk mencapai puncak Eiger. Meter demi meter dengan kondisi stamina mereka yang semakin melemah, mereka pun berusaha mendaki melalui celah tebing. Namun tiba-tiba Willy sempat terpeleset sehingga ia jatuh dan kakinya terjepit di antara dua batu. Hal ini tentu saja hampir membuat semua orang terjatuh, namun untungnya mereka bisa selamat dan dari sini terlihat Willy kesakitan dan terluka parah. Mereka pun kebingungan dan Tony sempat mempertimbangkan untuk membantu mereka turun ke bawah. Namun meski begitu, Eddie menyuruh kedua mantan rivalnya buat lanjut dan dia sanggup membawa Willy kembali ke bawah. Andy yang mendengar hal ini setuju, namun Tony tetap pada pendiriannya. Kalau mereka ditinggalkan, mereka pasti akan mati. Dan dari sini nggak ada pilihan lain selain lebih mementingkan rasa kemanusiaan daripada ambisi untuk mencari sebuah penghargaan. Di sisi lain, Henry dan jurnalis lainnya memperhatikan hal ini. Dan karena mereka cuma nyari berita keberhasilan atau tragedi, makanya Henry memutuskan untuk beli tiket pulang setelah tahu kalau Tony dan kawan-kawannya mau mundur. Situasi ini tentu nggak bikin Louis ikutan pergi, dia justru berharap yang terbaik untuk Tony dan Andy. 20 Juli. Dengan badai yang makin ganas, mereka pun bertiga menggiring Willy. Angin yang keras dan juga salju yang menghujani mereka bikin perjalanan ini semakin beresiko. Sampai suatu ketika, sarung tangan yang digunakan Tony terjatuh dan membuat tangan Tony kedinginan. Jam 5:20 pagi di ketinggian 3.170 meter. Badai yang gak kunjung selesai membuat mereka harus berhenti dan beristirahat. Dan di sini Willy hampir saja tertidur dan pingsan. Tentu saja hal ini bisa membahayakan mereka semua. Di sisi lain, Louis yang makin cemas berinisiatif untuk menuju pos kereta. Sampainya di sana, Louis berteriak memanggil Andy dan Tony dan teriakan ini didengar sama Von Almen dan dia juga akhirnya menemani Louis dalam pencariannya. Di ketinggian 2.700 meter, Louis terus memanggil Tony dan berharap mereka dapat mendengarnya. Namun Von menjelaskan kalau mereka sekarang ini kemungkinan berada sekitar 200 meter dari tempat itu. Dengan adanya badai seperti ini, tidak mungkin mereka bisa mendengar Louis. Dan di sini Von juga menyarankan untuk pindah ke pos kedua yang jaraknya sedikit lebih dekat dengan jalur pendakian mereka. Jam 8:50 pagi di ketinggian 2.711 meter. Meski awalnya pencarian mereka nihil, namun Louis mendengar suara Tony dan Andy dari kejauhan. Mereka bertiga bahagia guys karena bisa berkomunikasi dan hal ini tentu saja bikin para pendaki makin termotivasi. Mereka pun akhirnya nerobos badai salju yang ganas ini dengan harapan bisa cepat-cepat sampai terowongan tersebut. Namun hal buruk menimpa Eddie, tangan kirinya tiba-tiba nggak bisa digerakin karena cuaca terlalu dingin dan membuat tangannya membeku. Yang lebih parahnya lagi, ketika mereka sampai di rute yang tadi sempat Andy buat, mereka pun telah melepaskan talinya. Dan mau nggak mau, Andy harus melakukan manuver ayun lagi untuk meraih piton di bagian seberang. Tapi berbeda dengan kondisinya yang kemarin masih prima dan cuaca yang bersahabat, Andy di sini setengah mati meraih piton di seberang sampai ia pun menyerah dan merasa tidak sanggup lagi. Peluang mereka satu-satunya adalah turun dan menyeberang lewat bawah, walaupun mereka ini tidak tahu seberapa jauh mereka harus turun ditambah persediaan tali yang semakin menipis. Mereka pun mulai panik, namun jalur inilah harapan mereka. Jam 1:30 siang. Dari sini, Tony mulai turun dan mulai memasang piton terakhir di sela-sela bebatuan. Ketika Tony meminta piton kepada Andy, tiba-tiba saja salju yang ada di atas longsor. Andy yang belum sempat berpindah dari celah tebing pun akhirnya terhantam longsoran dan membuatnya terjatuh serta menarik Eddie dan juga Willy yang terkait satu sama lain. Kejadian ini membuat Eddie terbentur dan meninggal, sedangkan Andy tergelantung bersama Willy. Dengan hanya tumpuan piton Tony, tentu saja untuk menahan beban dua orang piton ini tidak akan kuat. Andy yang tahu hal ini pun akhirnya memotong talinya sendiri dan berkata, "Semoga kamu bisa pulang dengan selamat, kawan." Sedih banget kan dengernya. Andy pun terjatuh dan Tony pun mulai berteriak histeris karena telah kehilangan sahabat terbaiknya dari kecil. Sementara itu, Louis meminta bantuan tim penyelamat. Awalnya mereka ragu karena kondisi cuaca yang ganas, namun akhirnya mereka bersedia mengabulkan permintaan Louis. Sesampainya di pos 2, mereka pun mulai mendaki dan berusaha sebisa mungkin untuk menjangkau Tony. Namun cuaca yang semakin buruk membuat mereka mengurungkan niatnya. Tony pun memohon dengan histeris supaya mereka nggak pergi, namun apa boleh buat, mereka pun akhirnya pergi meninggalkan Tony yang sudah terbilang sekarat ini. Jam 9 malam. Louis nekat menjelajahi tebing sendirian untuk menyelamatkan Tony. Dengan hanya berbekal lampu senter, Louis pun berteriak memanggil nama Tony di tengah badai salju. Tony mendengar teriakan Louis, namun dia udah nggak punya tenaga lagi untuk membalas teriakan itu. 22 Juli, jam 8 pagi. Syukurnya cuaca kembali normal. Tim penyelamat akhirnya datang kembali dan mereka menyuruh Tony untuk mengurai tambang yang masih tersisa supaya dia bisa menyambung dengan tali dari tim penyelamat.
Perlahan namun pasti, tepat di jam 1 siang, Tony berhasil mengelur tali agar bisa disambung dengan punya tim penyelamat. Setelah disambungkan, Tony mulai menarik tambangnya. Namun tim penyelamat baru tersadar kalau tali yang mereka ikatkan ternyata kurang panjang. Seharusnya mereka membawa tali dengan panjang 60 meter. Dan alhasil mereka langsung menyambungkan dengan persediaan tali yang mereka bawa. Tony mulai mengikatkan tali tersebut ke satu-satunya piton yang menahan tubuhnya. Dan perlahan-lahan Tony mulai turun ke bawah, tapi ketika ia sampai di tali sambungan, hal ini tentunya membuat talinya tersangkut di karabiner dan membuat Tony terjebak di sana. Dari sini, Tony tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Tenaga dan keadaannya yang membeku membuatnya semakin lemas. Sayang sekali, padahal tinggal beberapa meter saja Tony bisa langsung turun dengan selamat. Louis yang melihat hal ini pun langsung berusaha menyemangati Tony untuk meraih tali. Tapi Tony sayang sekali, ia harus meregang nyawa dengan keadaan tergantung dan tinggal beberapa meter saja ia bisa sampai. Puncak Eiger pun sekali lagi nggak bisa ditaklukkan dan sekaligus memakan 4 korban jiwa. Semenjak kejadian itu, Louis pun beralih menjadi fotografer dan melanjutkan hidupnya tanpa Tony. Namun nasib telah menjadi bubur dan Louis nggak bisa bertemu dengan Tony untuk sepanjang hidupnya. Nah itu dia akhir dari film Northfest. Pendakian puncak Eiger baru berhasil di tahun 38. Tetapi peristiwa Tony dan juga Andy merupakan salah satu yang cukup tragis dan punya makna. Di sepanjang film kalian bisa melihat bagaimana pendakian ini cuma jadi ajang hiburan bagi jurnalis dan pemerintahan Jerman. Padahal bagi orang yang terlibat ini adalah pertaruhan hidup dan mati.